Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri Ade Fitri dengan akhiran NIM 194, Aliza Jeffrey dengan akhiran NIM 173, Dinda Putri Melati dengan akhiran NIM 169, Misal Oktaviana dengan akhiran NIM 185, Nurwandira Akila dengan akhiran NIM 153, Salwa Liula Nurul Kalbi dengan akhiran NIM 158, dan Wulan Reski Winasri dengan akhiran NIM 183. Sebelumnya juga kami ucapkan terima kasih dari kelompok-kelompok lain yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami untuk mengefisienkan waktu. Saya langsung saja menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Adapun pertanyaan dari kelompok 1 yaitu apa yang bisa dilakukan jika ternyata Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi ini mengarah pada monopoli dan persaingan bebas yang menguntungkan para pihak yang kuat dan merugikan para pihak yang lemah. Jadi menurut kelompok kami, hal itu tidak akan terjadi sebab dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Jika memang terjadi, maka bukan karena Pancasila yang menjadi paradigma, tetapi pelaku-pelaku pembangun ekonomilah yang telah melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian pertanyaan dari kelompok 3 yaitu, di era pandemi COVID-19 ini, langkah-langkah apa saja yang diterapkan oleh pemerintah kita guna untuk memulihkan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yaitu menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan gotong royong. Dan yang paling penting memprioritaskan keberpihakan kepada kelompok ekonomi kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional seperti UMKM. Sistem ekonomi Pancasila akan mampu menghadirkan solusi untuk menghadapi berbagai tantangan dan kondisi, khususnya di masa pandemi dengan segala dampaknya yang kita rasakan hingga saat ini. Sebab di masa pandemi kita sangat membutuhkan semangat solidaritas dan solidaritas kebangsaan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dan kelompok 7. Pertanyaan dari kelompok 4, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang meliputi berbagai aspek yang saling berkesinambungan, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Tadi teman-teman juga sedikit menyinggung tentang persaingan bebas. Apa saja sih dampak yang bisa masyarakat rasakan terkait dengan persaingan bebas tersebut? Yang pertama, dampak positif pasar bebas bagi Indonesia, yaitu membuka peluang investasi dari luar negeri, membuka peluang ekspor bagi para pelaku bisnis, meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia ditandai dengan meningkatnya kualitas produk lokal, terpenuhinya kebutuhan negara, meningkatkan keuangan negara, dan memperluas lapangan kerja. Dan dampak negatif dari pasar bebas ialah meningkatkan pola konsumtif masyarakat, menyebabkan banyaknya produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia yang menggerus produk-produk lokal, meningkatnya ketergantungan pada negara maju, munculnya persaingan tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang, menghambat industri dalam negeri karena produk lokal kalah saing dengan produk luar negeri, dan pendapatan negara berkurang apabila ekspor melemah. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Menurut kalian bagaimana jika pembangunan ekonomi tidak sesuai dengan Pancasila? Seperti jawaban kami, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan untuk tujuan kemanusiaan yaitu terciptanya kesejahteraan seluruh bangsa. Sistem ekonomi yang berdasar Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral kemanusiaan. Nah, jika pembangunan perekonomian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka akan banyak persaingan bebas, monopoli, dan lain halnya dalam perdagangan yang akan menimbulkan penindasan,
ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan bagi warga negara, khususnya bagi warga kecil. Selain itu, sistem perekonomian Indonesia juga akan mengalami pemerosotan. Saya serahkan kepada teman saya berikutnya. Baik, untuk soal yang terakhir dari kelompok 5, yaitu apa yang menjadi kelebihan Indonesia dalam pembangunan ekonomi yang menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonominya. Untuk kelebihannya sendiri ada pada dasarnya, yaitu pembangunan ekonomi di Indonesia harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan ketuhanan, di mana dalam pembangunan ekonominya pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pijakan ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekian jawaban dari kami.